أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Masyarul muslimin muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita memperbarui rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah tambahkan nikmatnya sehingga menjadi wasilah amal soleh kita kepada Allah. Salawat kepada Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Hari ini berada di bulan Sya'ban. Sesungguhnya bulan Sya'ban secara khusus tidak disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah sebagai salah satu di antara bulan-bulan mulia atau Al-Ashhurul Haram yang 4. Tidak termasuk bulan Sya'ban. Ada riwayat hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang bulan Sya'ban ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Usamah bin Zaid, "Dzalika syahrun yaqfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Ada bulan yang banyak manusia lalai di bulan itu, yaitu bulan di antara bulan Rajab dan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal, dan dia adalah bulan yang di dalamnya itu amal-amal hamba-hamba Allah ini diangkat kepada Allah. Laporan tahunan terhadap amal-amal yang kita lakukan, catatannya itu diangkat di bulan Sya'ban. Ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'imun. Sehingga karena bulan ini adalah bulan tutup bukunya pelaporan amal-amal kita kepada Allah Ta'ala, Nabi dalam hadis ini mengatakan, aku ingin pada saat amalku diangkat, dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Nah, itu kata-kata sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul muslimin, meskipun bulan Sya'ban ini sesungguhnya bukan bulan mulia, tetapi bukan berarti kita abaikan begitu saja. Kenapa sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini banyak manusia lalai di dalamnya? Karena sesungguhnya gugurnya kewajiban puasa yang lalu
Ramadan 1446 yang belum terbayarkan oleh kita, puncak pembayarannya itu ya di bulan Sya'ban. Karena begitu berlalu bulan Sya'ban, tidak ada lagi waktu kita untuk membayarnya, mengqadha puasa yang tertinggal di puasa tahun sebelumnya. Itu puncak kita melakukannya, mengqadhanya, mengganti puasa yang tertinggal itu ya di bulan Sya'ban ini. Sehingga Nabi mengatakan bahwa banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban ini. Masih ada kewajiban terhadap puasa yang lalu, sementara wajib puasa yang baru Ramadan telah di hadapan kita. Tapi masih banyak di antara manusia ini yang belum menggantikan puasa yang lalu yang sempat ditinggal, apakah karena dia sakit ataupun karena dia safar yang kemudian dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Masyarul muslimin, muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Dalam tarjih Muhammadiyah itu tidak ada secara khusus fatwa tarjih yang dikeluarkan mengatakan ada amalan khusus yang dilakukan di malam-malam nisfu Sya'ban. Tidak ada. Sehingga pengkhususan amal di malam nisfu Sya'ban itu adalah bagian dari perbuatan bid'ah yang mengada-ngada dalam agama. Tapi di sisi yang lain, kita memang tidak dilarang untuk melakukan amalan yang biasa kita rutin lakukan. Semisal sholat tahajud, itu syariatnya kapan saja kita lakukan boleh. Semisal tilawah Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, kapan saja kita lakukan itu boleh. Semisal kita mengurangi jatah tidur kita di malam-malam bulan Sya'ban dan di luar bulan Sya'ban, itu justru amalan di antara amalan orang-orang yang bertakwa yang Allah sampaikan di surat Az-Zariyat. Wa minal laili qalilan ma yahja'un. Ayat 18. Dan di antara malam-malam itu orang-orang yang bertakwa itu sejatinya tidurnya hanya sedikit. Jadi mengambil jatah untuk kemudian memperbanyak amal soleh kapan saja itu adalah disyariatkan di dalam Islam dan merupakan bagian dari amal orang-orang yang bertakwa. Tetapi kalau sampai melakukan pengkhususan ibadah di malam nisfu Sya'ban dengan tujuan tertentu dan lain sebagainya, maka sesungguhnya perbuatan pengkhususan itu dalam tarjih Muhammadiyah pun dikategorikan termasuk perbuatan bid'ah. Sehingga tidak ada ritual khusus di malam nisfu Sya'ban berdasarkan syariat Islam, baik itu Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang perlu kita pahami dan sadari adalah bahwa sesungguhnya di bulan Sya'ban ini adalah bulan terakhir kita betul-betul mempersiapkan diri kita dengan segala rencana terbaik yang akan kita maksimalkan amal soleh itu kita lakukan di bulan Ramadan. Sehingga perlu kita muhasabah terhadap yang pertama perbaikan kualitas sholat kita. Sholat 5 waktunya lebih dijaga untuk selalu mendirikannya dengan berjamaah di masjid.
Sholat-sholat sunnah, baik yang mengiringi sholat wajib ataupun sholat sunnah yang lain, kita lebih rutinkan untuk kemudian dia nanti menjadi habit. Begitu juga sholat-sholat malam. Begitu juga dengan tilawah Al-Quran. Begitu juga puasa sunnah. Karena dalam riwayat juga Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau berpuasa paling banyak di bulan Sya'ban. Hampir-hampir mengatakan dalam riwayat itu bahwa Rasulullah itu 1 bulan penuh dia puasa. Tidak ada bulan yang Nabi puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan, dan tidak ada bulan yang Nabi paling banyak berpuasa di bulan itu kecuali bulan Sya'ban. Sehingga kalau misalkan ada masih kewajiban utang puasa yang belum terlunasi, inilah saatnya untuk melunasi. Kalau misalkan selama ini kita sebenarnya terbiasa dengan puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, ini tetap diteruskan sampai kemudian di penghujung bulan Sya'ban untuk kemudian kita memasuki bulan suci Ramadan. Sehingga dengan persiapan-persiapan amal-amal saleh ini, termasuklah diantaranya adalah amalan yang menyangkut dengan harta. Sesungguhnya bulan Ramadan ini sangat banyak sekali pos-pos amal soleh yang berkaitan dengan pengorbanan harta yang mesti kita siapkan. Kewajiban zakat ketika jatuh temponya di bulan Ramadan, maka tunaikan zakat. Kemudian kewajiban kita terhadap anak yatim, fakir miskin, kemudian masjid-masjid yang kemudian di bulan Ramadan ini akan semarak dengan berbagai macam program, baik di siang maupun di malam hari. Masjid itu butuh uang, butuh harta. Sehingga kita sebagai jamaah adalah seseorang yang mesti sadar untuk mengeluarkan hak dari masjid-masjid itu untuk kemudian nanti kita memperbanyak amal-amal soleh di bulan suci Ramadan. Baik dia yang bersifat wajib terhadap harta itu, sunnah yang berupa wakaf, infak, sedekah, hibah, hadiah, dan lain sebagainya. Sesungguhnya semuanya adalah sesuatu amal soleh yang dianjurkan dan berdasarkan syariat Islam. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita begitu di bulan Ramadan siap untuk memaksimalkan amal-amal soleh sehingga tumbuh jiwa ketakwaan yang hati kita lekat dengan kedekatan kepada Allah Ta'ala, dan juga hati kita itu juga ringan untuk memahami sesama, dan hati kita lebih lembut untuk kemudian menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tegakkan sebagai bagian dari wasilah amal soleh kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan persiapan yang lebih matang kita akan meraih Ramadan yang jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas, dan amal-amal solehnya kita jauh lebih banyak dapat maksimalkan. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.